Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Amma ba'd, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini di hari yang mulia, di tempat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan terlebih lagi dua nikmat yang sangat besar yang Allah tanamkan di dalam hati-hati kita, nikmat iman dan Islam, yang mana semua nikmat-nikmat tersebut akan senantiasa ada dan terus bertambah ketika diiringi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita berada di hari Jumat, yang mana kita tahu hari Jumat ini merupakan hari Jumat pertama yang kita dapatkan, yang kita beribadah di dalamnya, merupakan hari Jumat pertama di awal tahun 2024. Yang mana itu semua menunjukkan bahwasanya waktu terasa begitu cepat berlalu. Waktu tidak terasa terus berjalan, yang mana rasa-rasanya baru saja kemarin kita merasakan pergantian tahun di tahun 2023, dan sekarang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan, untuk berada di awal tahun 2024 ini, yang mana itu semua menunjukkan bahwasanya manusia akan terus bertambah usianya. Manusia akan terus berada pada waktu yang senantiasa berjalan, yang mana pada hakikatnya dengan bertambahnya usia maka berkuranglah waktu manusia hidup di atas muka bumi ini. Kendati hanya sebatas pergantian tahun Masehi, namun itu menjadi renungan bagi kita jemaah sekalian, bahwasanya setiap waktu yang kita lewati akan senantiasa berjalan dan terus berjalan dan tidak akan pernah kembali, walau hanya sedetik pun. Begitulah waktu. Maka pertanyaannya, apa yang telah kita lakukan terhadap waktu-waktu yang telah berlalu tersebut? Apa yang telah kita kerjakan terhadap waktu-waktu yang telah berlalu tersebut? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama berenung, bermuhasabah
dengan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bermuhasabah dengan mendengarkan hadis dari Nabi SAW dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan itu semua kita berharap akan menambah ilmu, akan menambah rasa syukur kita, akan menambah ketaatan dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang mana jika yang terjadi sebaliknya, ketika kita diberikan waktu, kesempatan waktu, namun kita gunakan, namun waktu tersebut, kesempatan tersebut tidak menambah rasa syukur kita, tidak menambah ketakutan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan kita orang-orang yang merugi yang hidup di atas muka bumi ini. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 1400 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam, kepada makhluknya, hambanya yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihissalam datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sebuah nasihat, yang dengan nasihat itu juga ditujukan kepada kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam mengatakan dalam nasihatnya yang pertama, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, tapi ingat bahwa sesungguhnya engkau akan mati, engkau akan meninggalkan dunia ini. Jemaah Jumat rahimakumullah. Secara tidak langsung Jibril alaihissalam, malaikat Jibril ingin mengatakan kepada kita semua, silakan hidup sesuka kalian, hidup sesuka kita, kerjakan apa yang ingin kita kerjakan. Kita ingin hidup di atas ketaatan, silakan. Kita ingin hidup di atas kemaksiatan, silakan. Kita ingin hidup di atas keimanan, silakan. Kita ingin hidup di atas kekafiran, silakan. Namun ingat satu hal, bahwasanya pada akhirnya kita akan menjumpai yang namanya kematian. Kita ingin hidup dengan berfokus hanya ingin mendapatkan dunia, silahkan. Kita ingin hidup dengan fokus mempersiapkan amalan-amalan kita untuk menghadapi hari akhirat, silahkan. Namun pada akhirnya ingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian sesuatu yang pasti akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Siapapun itu, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang merasakan kehidupan pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dimanapun mereka, apapun usaha mereka untuk berlari dari kematian tersebut, maka pasti kematian akan tetap mendatangi mereka. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, maka kematian akan mendapati kalian. Walau kuntum fi buruji musyayyadah, kendati kalian bersembunyi di dalam benteng-benteng yang kokoh yang tidak ada satupun manusia yang mampu untuk masuk ke benteng tersebut, yudrikumul maut, maka kematian tetap akan mendapati kalian. Seberapa besar pun usaha kita untuk lari dari kematian, maka kematian pasti mutlak akan datang kepada kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mautal ladzi tafirruna. Katakan kepada mereka, orang-orang yang berusaha, tafirruna. Tafirruna dalam bahasa Arab berasal dari kata farro yafirru yang artinya lari, kabur. Orang-orang yang berusaha kabur, tafirruna minhu, yang berusaha kabur dari kematian tersebut, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian tersebut tetap pasti akan mendapati mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Qur'annya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, maka sembahlah Rabbmu hingga datang yang namanya al-yaqin. Makna dari al-yaqin di sini adalah kematian. Allah sebutkan dengan kata al-yaqin karena sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang kepada manusia. Akan diyakini akan datang kepada manusia. Apapun keadaannya, seberapa besar pun usaha mereka lari dari kematian, maka kematian tersebut tetap akan datang kepada mereka. Jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam nasihat pertama ini, Jibril alaihissalam ingin mengatakan kepada kita
bahwasanya seberapa besar pun usaha kita, kelelahan kita dalam mengumpulkan dunia, kehidupan kita di dunia, amalan-amalan kita di dunia, kemaksiatan kita di dunia,